Bapak Ibu yang ingin membuat akun SSCSN 2023 untuk pendaftaran P3K, CPNS, baik P3K guru, teknis maupun tenaga kesehatan, barangkali ada yang sudah mencoba membuat tetapi tidak bisa lanjut atau gagal. Nah, seperti yang tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tidak bisa lanjut. Mengapa? Apakah berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut P3K tahun ini? Ya, tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan terlalu jauh dulu. Kemudian barangkali ada juga yang ingin mengecek ini. Di sini kan disediakan juga untuk mengecek formasi. Tapi ketika Bapak Ibu klik cari, di sini tampil. Perhatian, validasi formasi saat ini masih berlangsung. Data yang tampil adalah data yang sudah valid. Nah, ini baru 5,65% Bapak Ibu per update jam ini. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu biar tidak apa namanya risau gelisah duluan. Nah, ini karena apa? Karena memang portal ini belum dibuka Bapak Ibu. Baik yang ingin membuat akun nih, misalnya saya klik buat akun, ketika nanti Bapak Ibu isi seperti yang tadi saya sudah tampilkan ya, seperti ini. Tadi Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hal ini terjadi sebab ada pengunduran. Ya, ada pengunduran jadwal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun anggaran 2023. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik atau lihat perubahan jadwal. Nah, ini tanggal 16 September, berarti kemarin Bapak Ibu. Nah, ada setidaknya dua alasan yang mendasari kenapa jadwal ini diundur. Yang pertama, sedang terjadi proses optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022 yang sampai saat ini masih sedang berlangsung. Karena apa? Kemarin ada formasi teknis yang P3K tahun 2022 yang mendapat optimalisasi. Ya, awalnya nilai yang diperoleh itu tidak memenuhi ambang batas sesuai dengan ambang batas di awal, tetapi kemarin mungkin sekitar 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu ada optimalisasi sehingga yang awal tidak lulus menjadi lulus, termasuk teman saya ada yang mengalami. Padahal untuk penerimaan SK P3K teknis kan sudah dilangsungkan untuk yang P3K tahun 2022, tapi kemarin ada optimalisasi. Nah, ini masih sedang berlangsung sampai saat ini. Dan tentu saja nanti yang lulus P3K teknis 2022 yang mendapatkan optimalisasi itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan juga akan segera menerima SK. Nah, saat ini baru sedang proses pengisian DRH Bapak Ibu. Nah, kemudian alasan yang kedua penundaan ini adalah instansi pusat dan daerah sampai saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi formasi sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2% untuk pelamar disabilitas dari keseluruhan jumlah penetapan kebutuhan yang diterima, dan pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus, yaitu THK 2 dan non-SN paling banyak 80% dan kebutuhan umum yaitu pelamar baru paling sedikit 20%. Begini maksudnya Bapak Ibu. Pada saat misalnya ada kebutuhan 1.000 di suatu daerah, maka 2% itu disediakan untuk pelamar disabilitas. Kalau 1.000 berarti 2% itu 20 orang. Itu minimal ya. Boleh nggak lebih dari 20 orang? Boleh. Kemudian untuk yang THK 2, nah THK 2 saya rasa sekarang sudah sedikit ini Bapak Ibu untuk yang THK 2 karena kan ini sudah 3 kali rekrutmen. Saya rasa ini masih sisa sedikit dan mudah-mudahan sekarang bisa terserap semuanya. Karena apa? Ya, mungkin yang kemarin tidak terserap karena tidak linier antara ijazah dengan tempatnya mau melamar. Misalnya bahasa Inggris. Tahun kemarin tidak bisa melamar formasi di SD, tapi sekarang sudah bisa. Nah, untuk mengenai kualifikasi ijazah yang dipegang dan formasi yang boleh dilamar secara lengkap, saya sudah buatkan videonya di video saya sebelumnya. Silahkan nanti cek di deskripsi video ini. Dan non-ASN, ya yang dimaksud non-ASN ini adalah pelamar P3. Kalau P1 kan sekarang sudah dialokasikan untuk langsung mengisi formasi. Yang P1 itu adalah yang lulus passing grade tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, ini paling banyak 80%. Paling banyak ya, berarti boleh kurang dari 80%. Dan kebutuhan pelamar umum paling sedikit 20%. Nah, pelamar umum ini siapa? Pelamar umum ini adalah
yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Itu nanti masuk pelamar umum. Dan yang tidak terdaftar di Dapodik tetapi memiliki sertifikat pendidik. Itu juga termasuk nanti pelamar umum. Itu paling sedikit 20%. Nah, berarti ini nanti pelamar umum juga akan mendapatkan jatah ya. Karena ini masih proses verifikasi dan validasi. Nah, ini yang menjadi penyebab sehingga Bapak Ibu bersabar dulu ya, mudah-mudahan segera bisa dilakukan. Nah, kapan bisa dilakukan? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, ini sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Untuk CPNS dan P3K saya yakin sama ya, yang awal-awalnya itu mungkin nanti proses ininya yang akan berbeda di tahap tesnya. Nah, ini untuk yang P3K dan CPNS saya lihat sama ya. Untuk pengumuman seleksinya itu 19 September sampai 3 Oktober. Ini masih jauh Pak Ibu. Kemudian pendaftaran seleksinya 20 September sampai 9 Oktober. Nanti tanggal 20 September baru Bapak Ibu bisa membuat akun. Tapi jangan buru-buru juga kalau misalnya belum bisa. Ya, kenapa? Nanti bisa jadi banyak yang mengakses misalnya di pagi hari, pasti nanti bisa jadi servernya akan down dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga saran saya nanti pada saat melakukan pendaftaran biar bisa sampai tuntas, carilah jam-jam sepi. Mungkin ya jam 1 malam ke atas lah, biar tidak rebutan. Dan untuk mengecek formasinya kalau belum muncul, seperti tadi kan ngecek formasi belum muncul pada saat tanggal 20 September itu, jangan juga buru-buru. Ini kan panjang waktunya, sampai 9 Oktober. Ya, bisa nanti jadi ya di sampai akhir September lah. Saat itu pasti sudah mau dia muncul semuanya. Karena penarikan data, penyinkronan data ke akun SSCSN itu kan memerlukan waktu, memerlukan proses Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi yang belum bisa buat akun sekarang dan yang belum bisa ngecek linearitasnya, jangan gelisah dulu. Ya, ini saya yakin pemerintah sedang menyiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Ya, walaupun agak molor sedikit. Kenapa ini? Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya yakin saat ini Bapak Ibu akan terserap besar-besaran sesuai dengan jumlah formasi yang ada. Karena apa? Linearitas yang terbaru ini sangat menguntungkan sekali Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tahun lalu formasi bahasa Inggris tidak apa? Tahun lalu Bapak Ibu yang berijazah S1 bahasa Inggris tidak bisa melamar di SD. Tahun ini itu sudah bisa Bapak Ibu. Sehingga ini adalah kabar yang bagus bagi Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lancar di tahap proses pembuatan akun, kemudian lancar di tahap tes sampai nanti lulus seleksi dan menerima SKP3K. Baik, demikian informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih.